Halo Taurus, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Taurus. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada bully, ada marionette, ada conflict, relaxation, dan di sini juga ada adventure. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Saya merasakan di sini kayaknya ada sebagian kamu yang diperlakukan tidak baik ya. Entah itu oleh teman, atau oleh pasangan, atau bahkan oleh keluarga sendiri. Ini bisa tentang kehidupan kamu yang mungkin sedang tidak baik-baik aja. Bisa tentang kehidupan kamu yang mungkin saat ini dalam keterpurukan, dalam penderitaan, dalam kesulitan. Jadi kayak banyak orang yang memandang rendah, mungkin tidak dianggap, tidak didengar. Ada perlakuan orang-orang yang kayaknya nyakitin perasaan kamu, bikin kamu sedih. Kenapa ya orang-orang terdekat justru memperlakukan kamu seperti itu? Apakah karena kamu tidak bisa membuktikan atau tidak punya sesuatu hal yang bisa dibanggakan, gitu ya? Kehidupan kamu yang mungkin jauh dari kata finansial yang baik ya, mungkin tidak memiliki pekerjaan, terpuruk dalam segi ekonomi. Jadi banyak orang yang mungkin memandang kamu rendah atau memperlakukan kamu tidak baik di sini. Tapi itu tadi ya, kehidupan itu tidak akan selalu seperti itu. Selalu akan ada perubahan. Ada sesuatu hal yang nantinya yang akan kamu miliki, yang membuat mereka mengakui kehebatan kamu. Nggak ada yang menduga, nggak ada yang menyangka. Untuk orang-orang yang pernah meremehkan kamu, merendahkan kamu, pada akhirnya mereka akan mengakui kehebatan kamu tentang apa yang kamu miliki. Nggak ada yang menduga. Kehidupan yang akan semakin menyala. Inilah bukti kehebatan kamu yang buat mereka nantinya bisa panik, ketar-ketir. Karena nantinya bisa saja kehidupan kamu akan lebih di atas mereka. Meski kamu merasa, nggak mungkin, mustahil, kemustahilan, hal yang tidak mungkin bisa saja terjadi dalam kehidupan kamu. Keajaiban itu bisa datang sama siapa aja ya, tidak terkecuali datang ke dalam kehidupan kamu.
Jadi nggak akan selamanya kamu berada di posisi ini. Akan ada momennya nanti kamu mampu untuk membuktikan kehebatan kamu. Kehidupan kamu yang akan semakin baik ya, semakin menyala, yang bikin orang-orang yang dulunya meremehkan kamu bisa saja ketar-ketir, kaget, terdiam, nggak bisa ngomong, melihat perubahan besar dalam kehidupan kamu. Itu bisa saja. Artinya dalam kehidupan itu, roda kehidupan itu akan selalu berputar ya. Di sini ada marionet, dan artinya di sini saya merasakan kamu tidak lagi mau dikendalikan ya. Tidak mau dikendalikan oleh keadaan. Kamu berusaha untuk merubah nasib hidup kamu. Kamu nggak mau ngikutin, tapi berusaha untuk melawan arus, menembus batas untuk bisa merubah kehidupan kamu. Jadi kamu nggak mau gitu-gitu aja. Kamu ingin sebuah tantangan, sebuah rintangan yang pada akhirnya membuat kamu semakin matang, mental kamu semakin kuat. Itulah nantinya kamu akan mampu membuktikan siapa diri kamu sebenarnya. Yang mungkin awalnya selama ini kamu selalu dikendalikan, kamu selalu direndahkan, kamu selalu disepelekan. Tapi keadaan itu akan berubah di saat kamu mampu untuk melawan arus ya. Artinya berusaha untuk melewati rintangan, tantangan, berusaha untuk mencapai sesuatu hal yang kamu anggap awalnya nggak mungkin, tapi ternyata setelah dijalani kamu mampu. Kamu justru bisa sampai ke tujuan kamu, tentang apa yang ingin kamu dapatkan, tentang apa yang ingin kamu miliki. Yaitu tadi, yang pada akhirnya tentang apa yang kamu miliki ini yang akan buat mereka mengakui siapa diri kamu dan mengakui kehebatan kamu. Di sini ada konflik. Memang ini tidak akan lepas ya. Ada orang yang iri, ada orang yang gak suka dengan proses kamu, ada orang yang merasa tersaingi dengan kehidupan, dengan apa yang kamu miliki. Karena mungkin ada di sini yang dulunya mungkin kehidupannya berada di atas kamu, levelnya itu berada di atas kamu, tetapi kamu mampu untuk lebih dari dia. Itu pastinya dalam segi finansial ya, perbaikan itu tadi. Ada yang gak suka, ada yang iri, ada yang meragukan juga, atau banyak hal yang mungkin dia nilai dari kamu, penilaian yang tidak baik ya tentang kamu. Ada konflik, entah itu konflik dengan teman atau konflik dengan keluarga ya. Karena biasanya orang-orang yang iri, orang-orang yang gak suka lihat perkembangan, orang-orang yang tidak suka melihat kemajuan, itu terkadang orang-orang terdekat juga. Jadi di sini saya merasakan ada konflik nantinya di saat kehidupan kamu mulai naik. Tapi itu biasa ya, itu normal terjadi. Yang terpenting di sini kamu nggak mengikuti nggak ngikutin hawa nafsu, nggak mengikuti tentang ya mungkin di sini ada yang ngalang-ngalangin kamu, ada yang mungkin jelek-jelekin kamu. Kamu berusaha untuk tetap fokus kepada tujuan kamu. Kamu nggak mau meladeni orang-orang yang kayaknya bikin waktu kamu habis, hilang percuma. Jadi lebih baik fokus kamu terhadap sesuatu hal yang positif. Bagaimana cara kamu untuk terus memperbaiki, terus mengupgrade kehidupan kamu, diri kamu jadi lebih baik. Jadi nggak mau ngikutin masalah atau mungkin bikin masalah. Kamu nggak mau. Dan di sini ada relaxation. Saya melihat di sini ya, saat ini kamu fokus kepada kehidupan yang lebih ringan ya, nggak mau terlalu memberatkan. Fokus untuk lebih mendapatkan ketenangan, kedamaian. Karena dalam hidup semakin baik ya, kehidupan kamu semakin naik ya, nanti ujian, cobaannya itu juga akan makin banyak. Jadi penting untuk kamu lebih mempersiapkan mental kamu, diri kamu untuk bisa menghadapi hal-hal seperti itu. Ya tetap santai, tetap enjoy, jangan panik juga. Jika nanti ada yang menghalang-halangi, ada yang merusak,
ada yang mencoba untuk masuk ke dalam kehidupan kamu. Jangan panik, tetap rileks, tetap santai, tetap berpikir positif, oke? Tetap tahu strateginya harus bagaimana. Karena kalau kamu panik, biasanya kamu nggak bisa ngelakuin sesuatu hal ya. Tapi jika kamu tenang, kamu enjoy, kamu akan lebih bisa berpikir dengan jernih untuk bisa mengambil keputusan dan pilihan yang terbaik dalam kehidupan kamu tentang apapun. Oke, artinya di sini kamu sudah lebih menjadi pribadi yang nggak gerasak gusuk ya, tapi lebih bijak, lebih dewasa, tidak memaksakan, tapi lebih menjadi pribadi yang lebih mempertimbangkan sesuatu hal untuk kedepannya. Artinya tidak hanya memikirkan saat ini aja, tapi lebih memikirkan untuk kedepannya nanti. Ada adventure di sini, artinya semua yang terjadi dalam kehidupan kamu itu adalah pelajaran yang berharga ya, tentang apa yang terjadi. Tidak hanya apa yang terjadi dalam kehidupan kamu aja sih, tetapi juga tentang apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Oke, kamu belajar dari semua itu, dan itulah pada akhirnya kamu mampu memperbaiki kehidupan kamu, yang pada akhirnya kamu mampu membuktikan siapa diri kamu, kehebatan kamu. Ya ini bukan berarti menyombongkan ya, tetapi lebih kepada ya mungkin capek ya, hidup selalu direndahkan, hidup selalu diremehkan. Dan ada saatnya kamu membuktikan kehebatan kamu, bukan menyombongkan diri, tetapi ini pembuktian kepada diri kamu juga bahwa kamu di sini punya potensi, bahwa di sini kamu mampu untuk merubah kehidupan kamu. Itu yang terpenting. Oke, kita lanjut. Di sini ada spiritual awakening, ada word of the feeling good, ada coming to me, ada receive, dan di sini juga ada control. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini ada di mana di antara kamu yang saat ini lebih berserah ya, berserah kepada Tuhan tentang apapun yang mungkin menimpa kehidupan kamu. Selain kamu berusaha untuk berserah, tapi di sini kamu juga berusaha untuk melakukan yang terbaik. Artinya kamu selalu melibatkan Tuhan di setiap pilihan dan keputusan dalam kehidupan kamu, dan kamu yakin di saat kamu melibatkan Tuhan, artinya itu adalah yang terbaik ya. Jadi meski terkadang dalam hidup selalu kadang ada kekhawatiran ya, terkadang nggak dipungkiri juga, nggak dipungkiri ya, terkadang ada ketakutan, ada kekhawatiran kalau bakalan jatuh lagi, disakiti lagi, atau mungkin dikhianati. Ini saya kaitkan dengan sebuah hubungan ya, ditinggalkan lagi. Ada kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu. Tapi yang penting kamu yang harus mampu untuk mengendalikan ketakutan itu. Itu tadi, selalu melibatkan Tuhan di setiap apapun langkah yang akan kamu ambil. Lebih mendekatkan diri, dan tentunya semua yang terjadi, semua yang menimpa kamu ini yaitu adalah takdir ya. Sesuatu hal yang sudah digariskan, tetapi ya perbaikan ini bisa saja ini sebuah keberuntungan, ini juga bisa tentang diri kamu yang benar-benar punya potensi. Karena biasanya di saat kita berada di titik terendah, di saat semua orang menzolimi atau merendahkan atau meremehkan, barulah dari situ kekuatan itu akan muncul. Kekuatan itu akan muncul untuk bisa membuktikan apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa merubah kehidupan kamu. Saya juga melihat di sini juga bisa tentang pertolongan, tentang kesempatan, tentang peluang yang akan kamu dapatkan, atau tentang kepercayaan yang diberikan seseorang kepada kamu. Diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan, dan itu tidak boleh kamu abaikan. Sekecil apapun kesempatan itu, karena bisa saja hal itu yang akan merubah kehidupan kamu. Hal itu yang akan mampu membantu kamu untuk membuktikan kehebatan kamu.
Sebenarnya nggak menyombongkan diri ya, tapi karena biasanya capek harus direndahkan. Oke, capek harus disalahkan juga, bahkan oleh orang-orang terdekat. Tapi di sini di saat kamu menerima semua itu udah udah kayak ikhlas aja. Udah menerima tentang apapun perlakuan orang terhadap kamu berusaha untuk jadikan itu adalah sebagai motivasi kamu untuk memperbaiki diri, kualitas diri, upgrade diri, bukan malah tentang perlakuan orang bikin kamu marah, emosi, mau balas tentang perlakuan dia juga, tidak. Tapi kamu merubah pandangan orang itu apapun jadi yang positif, jadi hal yang baik yang pada akhirnya akan merubah kehidupan kamu. Jadi kamu sudah lebih bisa legowo ya, menerima. Ya dulunya mungkin orang memperlakukan kamu nggak baik atau merendahkan, tapi di sini kamu berusaha untuk menangkap itu tuh dengan positif. Itu yang akan merubah kehidupan kamu nantinya. Jadi jangan jadikan penilaian orang itu bikin kamu marah, menutup diri. Itu sama aja, kamu akan semakin jatuh dalam keterpurukan. Tetapi jadikan apa yang orang lain nilai tentang kamu itu adalah motivasi terbesar. Selain motivasi terbesar itu dari dalam diri kamu ya, support terbesar itu dari dalam diri kamu. Tapi jangan jadikan hal itu semakin membuat kamu dalam keterpurukan. Artinya tetap kontrol diri kamu, kontrol tentang kemarahan. Kendalikan diri kamu tentang apa yang mungkin terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang ada ya udah berusaha, mungkin ada juga sebagian kamu yang udah berusaha, berjuang, bersabar, tapi mungkin hasilnya belum sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Itu tadi perlu untuk kamu kontrol diri. Yakin semua yang terjadi itu punya proses, punya jalan. Kadang ada yang mudah, kadang ada yang instan, kadang ada yang butuh proses yang lama. Tapi saya yakin kamu akan benar-benar sampai ke tujuan kamu. Tentang ya apa yang ingin kamu miliki, apa yang ingin kamu dapatkan, kehidupan yang lebih baik. Hubungan rumah tangga yang bahagia, damai, karir yang baik. Artinya perbaikan dalam kehidupan kamu dalam segi apapun. Karena itu akan saling berkaitan ya, finansial, hubungan rumah tangga, itu akan saling berkaitan. Di saat satu naik itu akan ngikut semuanya, tapi tetap dalam sebuah komitmen untuk saling bisa mempertahankan, untuk saling bisa memberikan yang terbaik, untuk saling ada dan tidak akan saling meninggalkan. Itu dalam sebuah hubungan. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau apapun ya yang sedang kamu hadapi saat ini, apapun situasinya, apapun, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun kenyataan yang ada, apapun situasinya, dengan keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja dan akan segera terlewati. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.